Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini, meskipun kita harus kembali ibadah online karena keadaan yang terjadi saat ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sama yang kita sembah, itulah Allah yang layak untuk menerima segala pujian kita, segala ucapan syukur kita. Pada saat pagi hari ini kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya Tuhan hadir akan tengah-tengah kita untuk memberkati setiap umatnya yang datang dengan bersungguh-sungguh untuk mencari hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan Engkau ku sembah Tuhan. Sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku.
duduk, dimanapun kita berdiri, kita mau mengangkat setiap puji-pujian kita, mengangkat setiap penyembahan kita, karena hanya Allah yang layak untuk kita sembah dan kita tinggikan. Goyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi kita mau imani pujian ini, akan ku sembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya terjadi. Banyak permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Namun kami tahu kami punya Allah yang sama, Allah yang dulu dan sampai hari ini Allah yang akan menolong kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan buat hidup kami. Kalau hari ini kami masih boleh untuk menyembah Engkau Tuhan, kami tahu itu karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan buat hidup kami. Biarlah setiap penyembahan kami, setiap pujian kami Tuhan, membawa hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan biarlah hidup kami ini Tuhan senantiasa layak dan berkenan. Biarlah apapun Tuhan yang kami hadapi pada saat ini,
tidak mengurangi semangat kami, tidak mengurangi iman kami kepadamu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Karena Engkau Bapa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan kami. Haleluya Yesus. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi
kepada kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang selalu tergerak oleh belas kasihan melihat kebutuhan orang-orang yang mencari Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan, karena belas kasihan-Mu lah, karena anugerah-Mu lah kami diselamatkan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan Engkau berbicara. Kami rindu Engkau melawat kami dengan firman-Mu. Kami rindu Engkau menguatkan kami, mengajar kami, dan menegur kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, tetapi biar Roh Kudus-Mu akan mengurapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun yang baru ini. Dan kita masih terus dapat menikmati kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang terus kita rasakan hari lepas hari. Dan pada pagi hari ini, tema firman Tuhan adalah lihatlah sekelilingmu. Tema ini sedang mengajak kita, sedang mendorong kita untuk melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dan Tuhan kembali mengingatkan kita, lihatlah sekelilingmu. Oleh karena itu kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 35 sampai 38. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat-ayat ini dilatar belakangi oleh percakapan dan pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, yang pada akhirnya membawa pertobatan kepada orang-orang Samaria. Dari ayat-ayat ini kita dapat mendapatkan ada 4 pelajaran yang bisa kita petik dari ayat-ayat ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari firman Tuhan ini yaitu di dalam ayat yang ke-35, di situ dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Kalau kita melihat di sini, Yesus sedang menegur mereka. Yesus sedang menekankan kepada mereka dan mengatakan, kamu berkata 4 bulan lagi. Artinya masih ada waktu. Kita masih bisa menunda untuk menuai. Tetapi Yesus berkata,
Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yesus sedang mengatakan kepada murid-muridnya bahwa waktu menuai sudah sekarang ini, bukan besok, bukan 4 bulan lagi, tetapi hari ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat-ayat ini atau Tuhan Yesus sedang mengatakan, menegur kebiasaan-kebiasaan murid-murid pada saat itu yang sering menunda-nunda waktu dan mengatakan masih ada hari esok. Bukankah kita juga sering sama, saudara? Bukankah kita juga sering menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan sekarang? Kita katakan masih bisa besok. Kalau tema bulanan kita, tema tahunan kita, bekerjalah selama masih siang. Artinya sekarang ini kita harus bekerja. Saat ini bahkan firman Tuhan seringkali dikatakan, kalau hari ini engkau mendengarkan suaranya, itu artinya saat ini adalah masa untuk menuai. Seringkali di dalam kehidupan kita Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang siap untuk dituai. Waktu Tuhan Yesus berbicara mengenai penuaian di sini, dia tidak sedang berbicara mengenai padi, tidak berbicara mengenai hasil panen, tetapi Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai penuaian jiwa-jiwa. Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada murid-muridnya, ini waktu untuk menuai. Jangan tunda 4 bulan lagi, jangan tunda 1 bulan lagi, jangan tunda 1 minggu lagi, jangan tunda 1 hari lagi, tetapi hari ini, saat ini, saudara. Salah satu perbedaan Tuhan dan iblis, Tuhan selalu berkata, hari ini. Kerjakan hari ini, bertobat hari ini, berubah hari ini. Tetapi iblis akan berkata, besok saja, nanti saja, masih ada waktu. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan waktu itu berakhir buat kita. Waktu Yesus berbicara mengenai kesempatan, waktu Yesus mengatakan ini adalah masa penuaian, dia sedang berbicara mengenai kesempatan itu yang tidak akan pernah kembali lagi. Jangan sia-siakan waktu itu. Saudara, di sini dikatakan lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang. Tuhan mau supaya kita melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Setiap saat Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Mungkin kita dipertemukan dengan orang yang sakit. Mungkin kita dipertemukan dengan orang yang sedang mengalami kekecewaan. Mungkin kita dipertemukan dengan orang-orang yang sedang mengalami kekurangan. Bahkan mungkin kita dipertemukan dengan orang yang tiba-tiba curhat kepada kita. Sadarilah saudara, bahwa waktu ada kesempatan itu berarti Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Tuhan sedang mengutus jiwa-jiwa itu untuk memberi kesempatan kepada kita memperkenalkan Kristus kepadanya. Yesus mengatakan, pandanglah ladang. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning. Sudah menguning berarti jiwa-jiwa yang sudah siap untuk dituai. Tetapi berapa banyak kali kita melalaikan kesempatan itu. Saudara, ada satu kisah nyata yang pernah saya dengar. Seorang bapak yang kebetulan ada keluarganya sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian bapak ini pergi, seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan.
Dia pergi mengunjungi saudaranya yang sedang sakit itu. Waktu sedang dia ada di rumah sakit, dia melihat orang yang tidur di samping, bersebelahan dengan tempat tidur keluarganya yang dibesuk. Di dalam hatinya ada satu dorongan, ada satu pemikiran, ada satu keinginan. Kamu doakan dia, berbicara dengan dia, doakan dia. Tetapi anak Tuhan ini merasa tidak tahu bagaimana harus memulai pembicaraan. Dan singkat cerita dia pulang tanpa berbicara dengan orang yang ada di sebelahnya, tanpa mendoakan orang itu. Tetapi setelah dia sampai di rumah, dia terus terbayang kepada orang yang ada di samping. Kemudian dia katakan, ya udah besok saja. Kemudian besoknya waktu dia pergi lagi ke rumah sakit dan mengunjungi keluarganya itu, ternyata saudara, orang yang ada di samping itu sudah meninggal. Artinya itu pada saat itu adalah Tuhan sedang memberi kesempatan kepada anak Tuhan ini untuk memberitakan kabar baik kepada orang itu pada saat-saat terakhir. Dan akhirnya anak Tuhan ini menyesal dan berpikir, kenapa saya tidak melakukannya kemarin? Tapi namanya penyesalan itu tidak pernah di depan. Penyesalan itu selalu datang di belakang. Saudara, inilah waktu untuk menuai. Inilah waktu untuk kita bekerja menuai jiwa-jiwa. Inilah waktu untuk kita berkarya bagi Tuhan. Jangan tunda. Kalau hari ini Tuhan berbicara kepada saudara, hari ini bertindaklah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari ayat-ayat ini. Di dalam ayat yang ke-35 bagian B di sana dikatakan begini. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, artinya apa? Ada ladang-ladang yang sudah siap dan sudah matang untuk dituai. Artinya ada banyak jiwa yang sedang menunggu saudara dan saya untuk dituai. Di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37 lebih dulu. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 37. Di sana dikatakan begini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus tahu bahwa waktu untuk dia mengajar murid-muridnya sangat singkat. Itu sebabnya dia katakan masa penuaian itu sekarang. Dan karena Yesus menyadari bahwa masa penuaian itu sekarang dan waktunya sangat singkat, maka firman Tuhan di dalam ayat ini mengatakan dia setiap hari berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk mengajar, menabur benih firman Tuhan. Dan setiap kali dia melihat orang banyak, firman Tuhan mengatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus menyadari bahwa di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang sedang membutuhkan keselamatan.
ada begitu banyak orang yang siap untuk mendengarkan kabar baik. Apakah hati kita juga tergerak oleh belas kasihan kepada mereka yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan? Saudara, akhir-akhir ini saya banyak kali, saya paling suka nonton YouTube itu saudara, gereja YouTube, channel gereja YouTube. Dan di situ diceritakan bahwa ada begitu banyak orang yang akhir-akhir ini menerima Tuhan, membuka dirinya untuk menerima Tuhan. Bahkan ada orang yang tiba-tiba mencari gereja. Bahkan ada orang yang tiba-tiba belajar hanya untuk bertemu dengan Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang bukan anak Tuhan, tetapi kemudian mereka mimpi dan mencari orang-orang yang bisa mengajar, memperkenalkan Kristus kepada mereka. Itu berarti masa ini adalah masa penuaian. Jangan kita berdiam diri. Lihatlah sekeliling, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Sudah banyak orang yang menabur, dan mungkin juga saudara sudah menabur. Tetapi kalau kita menabur tapi tidak ada yang menuai, maka bisa jadi tuaian itu menjadi rusak. Siapkah saudara dan saya untuk menuai? Siapkah saudara dan saya untuk menabur? Siapkah saudara dan saya untuk menuai apa yang kita tabur? Apa mungkin yang orang lain tabur? Firman Tuhan mengatakan, tuaian memang banyak. Karena tuaian begitu banyak, itu yang menggerakkan hati Yesus untuk tidak tahu capek. Dia berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk memberitakan kabar kerajaan sorga. Bagaimana dengan kita? Karena untuk itulah saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Untuk memberitakan kabar baik inilah saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Untuk karya inilah, untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi inilah saudara dan saya diselamatkan. Yesus mati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan Tuhan mau supaya kita dapat melanjutkan misinya ini, membangun kerajaannya di bumi dengan cara menabur benih firman Tuhan dan menuai. Mungkin bagian kita menabur, mungkin kita menyiram, mungkin juga kita menjadi penuai. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam ayat ini di dalam Matius pasal yang ketiga, pasal yang ke-9 ayat 38 di situ dikatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Artinya Tuhan sedang mencari penuai-penuai. Tuhan sedang mau menggerakkan orang-orang yang mau terjun dan mau menuai jiwa-jiwa itu. Di dalam Injil Yohanes tadi dikatakan begini. Sekarang juga penuai, ayat yang ke-36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Ini masanya. Masa di mana orang-orang sedang mengalami ketakutan. Masa di mana orang-orang mengalami depresi. Masa di mana orang-orang mengalami tekanan. Dan pada saat orang-orang mengalami
mengalami situasi seperti itu, yang mereka butuhkan adalah penghiburan, yang mereka butuhkan adalah kabar baik, yang mereka butuhkan adalah kabar sukacita. Dan bukankah Tuhan memberikan kabar sukacita itu kepada kita? Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan kepadamu. Tuhan juga berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukankah kita bisa mengatakan kepada mereka, mengingatkan kepada orang-orang yang kekurangan, mengingatkan kepada orang-orang yang sakit, mendoakan mereka. Dan Tuhan sedang memanggil saudara dan saya. Apakah saudara tergerak untuk menolong mereka? Apakah saudara tergerak melihat penderitaan mereka? Apakah saudara dan saya tergerak melihat kesulitan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil dari sini. Di dalam ayat yang ke-36 Yohanes pasal 4 ayat 36 di situ dikatakan 36 dan 37. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudara, kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena pada saat Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya dan melewati daerah Samaria, murid-murid pergi ke kota untuk mengurus makanan. Dan Yesus duduk di sumur di Samaria itu. Pada saat dia ada duduk di sumur itu, datanglah seorang wanita. Dan Yesus menggunakan kesempatan yang sangat singkat itu untuk memberitakan kabar berita kerajaan Allah. Dia melayani wanita yang sedang datang itu. Kemudian dari wanita itu bersaksi kepada orang-orang yang ada di Samaria. Dan akibatnya seluruh kota itu datang berbondong-bondong dan ingin bertemu dengan Yesus. Dan akhirnya orang-orang di kota Samaria itu, kota Sikar itu, akhirnya mereka berkata, tadi kami percaya karena dia, sekarang kami sendiri telah melihat. Artinya orang-orang itu bertobat dan murid-murid itu datang dan melihat orang-orang itu menerima Tuhan Yesus, mengalami pertobatan. Mereka sedang menuai dari hasil kerja orang lain. Artinya apa, saudara? Mungkin orang lain yang menabur. Orang sudah menggemburkan, sudah menabur benih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian pas waktu kita berbicara kepada mereka, mereka terima Tuhan. Artinya kita menuai. Tetapi mungkin juga kita membicarakan Injil kepada mereka, bersaksi kepada mereka, tetapi saat itu mereka belum mengenal Tuhan, belum menerima Tuhan. Tetapi benih sudah ditabur. Suatu saat orang lain akan bersaksi kepada mereka, mereka langsung menerima Tuhan. Artinya, mungkin kita menabur, belum tentu kita yang menuai. Tetapi mungkin juga kita menuai, tetapi belum tentu itu hasil taburan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, seringkali orang lebih suka menuai daripada menabur. Kenapa? Yang menuai akan melihat jiwa-jiwa yang diselamatkan. Hati-hati saudara, jangan berbangga dengan orang yang mendengarkan saudara dan tiba-tiba langsung terima Tuhan. Dan jangan mengatakan, oh itu karena saya yang bersaksi. No saudara, mungkin sudah ada orang yang terlebih dahulu menabur. Saudara,
saya ingin bercerita tentang satu kisah. Ini nyata. Berapa tahun yang lalu saya di gereja ini ada seorang anak sekolah minggu. Yang kedua orang tuanya belum mengenal Tuhan. Tetapi setiap kali saya berkunjung ke rumah anak sekolah minggu itu, saya menggunakan kesempatan untuk bisa ngobrol dengan kedua orang tuanya yang belum mengenal Tuhan. Kemudian suatu saat, dan biasanya pertemuan itu kami akhiri dengan berdoa bersama. Saya selalu minta izin, saya katakan, bolehkah saya berdoa buat keluarga di sini? Oh silakan. Kemudian suatu saat anak itu sudah bertumbuh menjadi remaja dan akhirnya dia tidak lagi beribadah di sini karena dia beribadah di tempat di gereja yang lain bersama dengan teman-teman sekolahnya. Sehingga saya tidak lagi berkunjung ke rumahnya. Tetapi suatu saat saya ketemu dengan mamanya di acara pemakaman. Dan di acara pemakaman itu dia bercerita, "Ibu, kami sudah ke gereja." "Oh puji Tuhan, gereja di mana?" "Di Bogor." Saya bilang puji Tuhan, dan dia katakan, "Bapak juga sudah ke gereja." Artinya saya sekian lama menabur. Tetapi orang lain yang menuai, tidak masalah. Yang paling penting adalah kita menabur dan orang itu akhirnya menerima Tuhan dan dia beribadah di tempat lain, tidak masalah, jangan kecil hati. Kita sedang menabur, tetapi firman Tuhan mengatakan, penabur dan penuai itu sama-sama menerima upah. Ada juga orang-orang yang tiba-tiba datang dan beribadah di sini walaupun saya tidak pernah menginjili mereka. Tetapi saya tahu bahwa pasti ada orang lain yang menabur. Sehingga mereka akhirnya membuka diri, membuka hati dan ketemu dengan saya sekali langsung datang ibadah. Itu bukan karena saya, tetapi karena sudah ada orang yang menabur lebih dulu. Artinya belum tentu kita menabur, kita yang menuai dalam hal jiwa-jiwa. Jadi ada yang menabur, ada yang menuai. Mungkin juga ada yang menyiramnya, saudara. Jadi mari kita tetap bekerja, menabur, menyiram dan menuai. Itu adalah pekerjaan yang harus kita lakukan. Lihatlah sekeliling kita. Mungkin ada jiwa-jiwa atau ada ladang yang siap untuk ditaburi. Mungkin ada benih yang sudah mulai bertumbuh yang harus disirami. Dan mungkin ada yang sudah siap dituai. Apapun bentuknya, mari kita bekerja selama hari masih siang. Jangan menunda waktu. Amin, saudara. Saudara yang kekasih, waktu berlalu begitu cepat. Rasanya kita baru saja merayakan tahun baru. Tapi ternyata bulan Januari sudah habis. Sudah masuk bulan Februari. Tidak lama lagi, tidak terasa ternyata kita sudah sampai di Desember lagi, saudara. Dan kita tidak pernah tahu apakah kita masih bisa sampai pada hari esok. Kita tidak pernah tahu apakah kita masih bisa sampai pada bulan depan. Oleh karena itu, hari ini mulailah bekerja. Hari ini, kalau Tuhan berbicara kepada saudara, katakan, "Tuhan, saya mau terlibat. Saya mau bekerja untuk kerajaan." Mari kita akan tunduk kepala. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, "Lihatlah sekelilingmu, ladang sudah menguning. Lihatlah sekelilingmu, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan Tuhan." Hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan melihat jiwa-jiwa itu.
Apakah hati saudara dan saya juga tergerak melihat mereka? Mari kita nyanyikan satu pujian. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Katakan, Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan berkata, lihatlah sekeliling. Jangan kita menutup mata dengan kondisi dan situasi di lingkungan kita. Jangan kita menutup mata terhadap kebutuhan dan orang-orang yang sedang membutuhkan jamahan tangan Tuhan. Mari kita lihat mereka. Kita menjadi tangan Tuhan yang terulur buat mereka. Bagi saudara yang merindu dan ingin dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau, untuk menabur benih, untuk menyiram, bahkan untuk menuai jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Taruh tangan saudara di dada saudara. Tuhan melihat tangan-tangan saudara yang saudara taruh di dada saudara dan sedang berkata, Tuhan, ini aku. Di dalam kitab Yesaya, Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus?
saudara saat ini mau berkata kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat sidang jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka beribadah, yang sedang menaruh tangan mereka di dada mereka. Engkau akan memperlengkapi mereka ya Tuhan. Berikan kami semua keberanian untuk melangkah. Berikan kami hati yang penuh dengan belas kasihan untuk mengulurkan tangan kami dan menyatakan kasih-Mu kepada setiap orang yang sedang membutuhkan Engkau. Mungkin ada di antara sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, Tuhan tolong mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan sendiri akan berbicara bagi kami, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus-Mu akan terus berbicara di dalam hati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dimanapun mereka saat ini, Engkau lawat mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Firman-Mu sudah ditaburkan, biarlah benih ini akan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Silakan saudara mempersiapkan unsur-unsur perjamuan kudus yang saudara sudah siapkan di rumah. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bagi saudara yang sudah mempersiapkan unsur-unsur perjamuan kudus, mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan. Kami ingin memperingati hari di mana Engkau menyatakan diri-Mu bagi kami semua, menyatakan kasih-Mu untuk kami semua. Dan biarlah sementara kami mengambil bagian di dalamnya Tuhan, sucikan kami, layakkan kami Tuhan untuk mengambil bagian di dalamnya. Kami menyerahkan unsur-unsur perjamuan kudus ini, biarlah Tuhan akan kuduskan, agar sesudah kami mengambil bagian di dalamnya, kami akan semakin dikuatkan. Hati kami, iman kami akan semakin berkobar-kobar. Hati kami semakin dipenuhi oleh belas kasihan, seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara mengangkat roti yang ada di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan pecahkan roti ini dan kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Silakan saudara mengangkat cawan yang ada di tangan kanan saudara. Dan lihatlah dengan iman bahwa cawan ini adalah simbol dari darah Tuhan yang mengalir dari setiap luka. Luka yang diterima karena kasih-Nya bagi saudara dan saya. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan akan datang kembali. Kita tidak tahu kapan Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah pada saat Dia datang, Dia menemukan saudara sedang beriman kepadanya dan sedang menjalankan amanat agungnya, menjalankan perintahnya. Sehingga kita akan mendengarkan kata, "Sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah dan nikmatilah kebahagiaan Tuhan." Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah kami dapat menghargai dan menghormati karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dengan cara kami mau memberitakan kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dengan cara melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Dengan cara masuk ke dalam pekerjaan-Mu, membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ini kami Tuhan, utuslah kami. Ini kami Bapa, pakailah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk karya keselamatan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan. Kami bersyukur untuk korban-Mu. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk belajar membalas betapa besar kasih-Mu. Walaupun kami tidak akan pernah sanggup untuk membalasnya, tetapi kami mau belajar untuk taat kepadamu. Kami mau belajar untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau belajar untuk hidup berkenan kepadamu. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun situasi mereka, Tuhan Engkau mengenal mereka dan Tuhan akan menolong mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Yang saat ini sedang lemah imannya, Tuhan teguhkan iman mereka. Yang saat ini sedang kekurangan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Yang saat ini sedang bergumul dengan keluarga, bergumul dengan masalah, Engkau adalah jalan keluar dan beri hikmat kepada mereka untuk dapat mengatasi setiap kesulitan dan tantangan mereka. Sertai mereka di tengah-tengah pergumulan mereka. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu, buat keluarga-keluarga kami, buat siapapun yang saat ini sedang sakit. Entah itu karena sakit dengan penyakit yang lain, entah itu karena virus, kami percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka. Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Sehingga kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Berkumpul bersama-sama di rumah-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.